Datangkan oleh Allah pemimpin nan baik. Dima alasan Ustaz mengecekan masyarakat nan 200 juta ko banyak tak baik lain. Ada saya yang timbul orang nikah sejenis dan itu katanya harus dilegalkan. Untung saja di Indonesia ini banyak orang beragama Islam. Pemimpin yang baik nyodak ke mengicuh berilule. Ingat kini kok kan banyak kicuh, berarti kurang baik. Pemimpin tak baik itu didatangkan oleh Allah karena masyarakat banyak lo yang tak baik, dipimpin oleh orang yang tak baik. Jadi masyarakat ini harus mengubah diri dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik jadi lebih baik, dari lebih baik jadi yang terbaik. Bahasa Piamannya the best of the best. Nah, itu bahasa Piaman. Kalau masyarakat tulah baik, maka didatangkan oleh Allah pemimpin nan baik. Dima alasan Ustaz mengecekan masyarakat nan 200 juta ko banyak tak baik lain. Ada saya yang timbul orang nikah sejenis dan itu katanya harus dilegalkan. Untung saja di Indonesia ini banyak orang beragama Islam. Kalau tidak nikah sejenis itu sudah dilegalkan. Karena orang Islam banyak menentang karena itu dosanya besar dari berzina. Itu satu itu. Yang kedua, sebahagian oknum, ya kan? Tidak semuanya. Inyo nan menggalih narkoba, itu nampayah menangkapnya. Ya kan? Bab itu karanonyo samo jo bulu tumbuh di muko. Nan siko ko jangui namanya. Nan siko garambe, nan siko sumui, nan sawala kamari jambang. Si jambang nan punya gale, si jangui nan mengedarkan, si sumui nan mengizinkan. Asia nan kanang ko nyuinyo sesuatu. Mengko payah Pak polisi dia nan lurui. Polisi nan lurui payah ni. Itu kita tidak menuduh Pak di Sumatera Barat beberapa bulan yang lalu, walau sampai sauleh. Itu nan nomor 1 mana petugas kepolisian yang terlibat narkoba. Akanlah parah negara ini. Kemudian di tengah masyarakat banyak terjadi perselingkuhan. Ambo siang tadi dari Pasar Pekanbaru dibawa mengaji ke Sungai Tonang, ya kan? Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Utara. Di jalan tol tuh Pak, Dima kan ada rest area. Rupanya jalan tol Kabangkinang, kulah ditutui rest area tuh beli. Bang kau batutui kan untuk orang minum, untuk orang istirahat. Bazina Ustaz. Di jalan Kolangang baru nyoba kelok ke zinan, hanya bazina. Anak bazina itu masyarakat. Aku praktek riba tulah bertahun-tahun di negara waktu dipraktekkan. Salam pinjam pakai bunga. Jadi masyarakat pula banyak lo rusak, mengkori datang lo pemimpin di Allah nan rusak, nan pembohong, nan penduto, ndak jujur karena rakyat hanya pimpin mode itu lo. Ya kan? Baik itu sebagian kita pegawai negeri talambe pulang kerajanya tanya di orang rumah. Dah bang ko lambe sudah pulang lembur gitu. Akhirnya dia di rumah bini baru. Jadi ya kita nan masalah kan tahu Pak. Awak ko kesalahan awak sendiri nan tahu jo Allah. Kalau ada kita karajo nan macam-macam itu salah monggo, jadi orang baik lalai. Pasti didatang lo di Allah pemimpin nan baik. Iya kan? Jadi kita tidak bisa salahan pemimpin saya.
Iya kan? Nah, itu bersumber dari perangai awak masing-masing bro. Awal banyaknya kini, ku perlu untuk ibu-ibu dengar ya. Padusi na minta cerai ke lakinya tanpa alasan yang tepat. Iya kan? Ambola mencari di pengadilan negeri di suatu kota di Sumatera Barat, Pak diundang mau mengaji ke sini. 6 balik kasus perceraian yang akan diselesaikan di akhir pengadilan agama pagi itu satunya padusi minta cerai. Alasannya inyo pegawai negeri, lakinya swasta. Jadi inyo tidak merasa butuh do pencarian lakinya, minta cerai. Sedangkan kini saja Bapak Ibu, laki-laki jo padusi ko bandiangnya lah 1:8. Cie laki-laki 8 padusi, kama kita cari lakinya dan tujuan lain. Itulah Pak pikir, tu lalu ya Pak. Ku sawantar mengakaji lalu. Ya, ini bapak-bapak ini. Paralu itu kita pikir. Kama dicari lakinya dan tujuan lain. Ibu-ibu lain nama di madu. Indah lah. Bapak kawin ni 2 atau bini 3. Iya kan? Maka sebahagian perempuan yang tidak dapat suami itu nyo jadi pelakor. Yo tidak terdengar padusi pelakor. Aduh, jangan cenindak tu pakak telinga tu mah. Iya kan? Ada. Karena apa? Tidak ada suaminya. Nyo rabui suami orang. Jadi lamanya macam perilaku di dunia Bapak. Kalau boleh ambuagia pantun, boleh ambuagia pantun. Payo kumbuh koto suliki, ada orang payo kumbuh. Koto nampe di tapi muki, kasuo koto nanggadang, tapak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain nagari kita kini makin diube makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dukun maube lada mamblok. Tapi kalau kita taat kepada Allah, amal yang pertama akan membuka kunci-kunci amal yang lain, salat. Maka salat yang kita lakukan, yang dijemput ibadahnya oleh Nabi ke atas langit itu, itulah yang akan menyampaikan amal sedekah, itulah yang akan menyampaikan amal infak, itulah yang akan menyampaikan amal zakat, itulah amal yang akan menyampaikan segala macam amal. Bagaimanapun dermawannya bapak dan ibu memberikan infak sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, panti asuhan, rumah tahfiz, tapi tidak salat, itu tidak akan diterima oleh Allah secara agama. Dikuncinya salat. Makanya Nabi mengatakan as-salatu miftahul jannah. Iya kan? Salat itu anak kunci surga. Adik kawan tak itu nanya pikiran apa? Nanya pikiran Ustaz. Awak nanti setelah hari kiamat sudah tulah cair sadonyo lah dipelok ada Allah balik babunyi lo trompet nang kedua awak dikubur. Kami nang dikubur di dayun, kedua dikubur kami di dayun. Ustaz kok mati di Bukit Tinggi, dikubur di Bukit Tinggi. Kebetulan awak ditakdirkan masuk serugo. Awak dari kubur awak di bawah, serugo tu di langit nangka 7. Ba'a caro naik kata itu Ustaz. Aku nanya pikir dia orang. Itu kerajuan Allah tu sakit kepala awaknya memikir. Nangka di kerajuan bagaimana salat kita lebih baik dari yang lalu. Bagaimana khusyuk kita lebih khusyuk dari yang lalu. Bagaimana selama ini kita salat di rumah dan bagaimana kita hendaknya hadir salat berjamaah di masjid. Itu negara kita pikir.
Jangan baca naik dari siak ke tezruko itu kerajaan Allah. Itu paniang awak kepikiran. Adalah orang kini, bapak ibu, dek bareh mahal. Ambo itu gak ragu je ambo makan tadi bareh ko mahal. Rupanya pengurus panitia Labasa Diun. Tak tentu bareh mahal. Nyo jamu sadonya orang datang ko makan. Ikan. InsyaAllah kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ya kan, besok makan gratis seluruh Indonesia lah. Tapi tahun 2009 ini bapak-bapak itu lama menunggu lah, ya kan. Ini para jemaah makan gratis, sama aja tadi kan gratis. Ada nambah tanya Pak Ustaz, Pak Ustaz tadi makan kalio daging jo kalio hati. Inyo dimasak jo santan, lain dak kolesterol tuh. Inyo kolesterol tuh kalau membayi ya Pak, asa pere tintiang salah. Aduh baca lihat tadi nanti kau kali ke tambuh, baca lihat suri batu dah. Man kau itu tambuhnya, dek pere. Kau di rumahnya nyo tahan selero tu mah. Ini bapak ini. Jadi asa pere tintiang salah, talu daging baloi ikan. Awak tak memikirkan membayi lah. Nyoba pikir tu nak naik kolesterol. Asal tak berfikir tu aman. Selain dari Allah mempertontonkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi, Nabi itu sebelumnya mendapat musibah. Musibah itu kalau kita baca jo pantun Pak, ya saja si tumbuk jo batu sangka, ada orang sangka. Pitalah jo bunga tajung, ada orang pitalah. Ine ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku dua. Itu musibah tu. Itu contoh. Si tumbuk jo batu sangka, pitalah jo bunga tajung. Ine ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku dua. Ya kan? Itu pantun sindiran mengenai musibah. Ado jelek, ado. Marapak jo padang muntah, ayat tabi jo koto tuo. Buah masak babalik mangka, putih menjadi bunga pulau. Kabalik Pak. Nyo andaknya bunga menjadi putih, putih menjadi buah, buah mangka menjadi masak. Kau terbalik. Buah masak babalik mangka, putih menjadi bunga pulau. Atau musibah. Musibah yang diderita Rasulullah itu apa? Pertama, orang Islam tidak diberi kesempatan oleh orang Quraisy membeli bahan makanan. Jadi 8 bahan pokok itu Pak, kebutuhan sehari-hari, tidak mau orang Quraisy menjual ke orang Islam. Kalau istilah kininya itu embargo ekonomi. Sampai umat Islam ketika itu merebus kulit sepatu untuk dimakan. Coba bayangkan. Awak lah mencoba mabui kulit sepatu ke ganti nasi. Kan? Ya kan? Anakmu mengalir di Jakarta tu, bapak-bapak, ibu-ibu ketika Covid. Ya kan? Apa kecilnya? Di Bali, nasi murah. Wah makan dia. Tak tahu ada orang menjual nasi. Ya kan? Dah ada makan kulit sepatu dah. Nan banyak ketika Covid tu orang makan dana Covid. Orang tak Covid tu hanya Covidan. Akan luar dananya. Itu di Sumatera Barat, di Riau kan tak ada. Ya kan? Tapi musibah nama nimpo penghitungan suara awak ini, kok Pak, itu tak doi kemah nyuci yo.
dana lagi habis 100 triliun Pak. Kok dibagian sih orang miskin tuan tak pemilu awak dong. Disuruh sana lama kok jadi presiden taruh sampai mati. Iya kan? Nah, tapi enggak. Setelah dihabihan dana sakitu, pemilu ku amburadul. Kalau ndak amburadul, orang tu kan ndak pandai sadonya kan. Iya kan? Ndak pandai. Banyak orang yang tak dapat jabatan jadi orang pandai dapat jabatan. Iya kan? Orang yang jadi kaum muslimin yang bisa, tidak bisa dapat jabatan. Itu takdir Allah. Orang bodoh dapat jabatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Kalau boleh kita contohan pemimpin yang kurang ilmu tu, sama jo kambiang. Kambiang kini kau diunggu rumpui mudo di mukonya gak sakaruang, atau diunggu alo ame gak sakaruang. Nama dia pilih. Rumpui atau ame? Rumpui. Itulah otak kambiang. Ya kan? Kalau kambiang kau lagi berfikir Pak, nyo ambil kau. Atau nyo tompang di toko ambil, nyo suan-suan ambil kau untuk membeli ladang, nyo tanam rumput. Pilih ada pikiran kambiang situ. Nah, kalau ada ibu mode itu, aku sama lagi kambiang. Ya kan? Makanya ada doa di tujuan dek Nabi, ya Allah, jangan beri kami pemimpin yang kekanak-kanakan ya Allah, dan jangan kami diberi pemimpin yang bodoh ya Allah. Ya kan? Itu harus kita baca doa itu taruh Pak. Siapa yang jadi pemimpin lah, walaupun yang kita pilih indah mananya, tapi nanti pilih kok kita doanya supaya inyo jan bodoh dan jan kekanak-kanakan. Kalau pemimpin mencibi-cubi itu ya Pak, bentuk apa jadi? Ini dah hilang begini dia pay terus Pak. Lain rancak bentuknya. Ini kaum muslimin. Jadi kita minta ke Allah, pemimpin-pemimpin yang tanpa leset itu dapat petunjuknya balik andaknya dari Allah. Nyo ingin maniayo Nabi, nyo gali lah lubang di bawah janjangnya. Tu nyo timbun jo daun korma, nyo ge kasih. Tu nyo pura-pura sakit kepala. Iya kan? Anyo suruh anaknya membawa Nabi. Nah, sekolah membawa Muhammad lah. Nabi Abu Lahab tu pak keteknya kecil nampak sakit nyo santiang maurui adik bawa de anak Abu Lahab nak pahi Rasulullah tu katibo dake janjang tu pak nyo ingin ada malaikat Jibril iko jadi pijak Muhammad di bawahnya lubang pakai kacau-kacau pecah di dalam pakai kotoran. Ala dia tahu dek Jibril, Nabi langsung naik janjang. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, agak Abu Lahab dan teh. Indak kanenya, indak kanenya. Tiba dia teh, sakit apa Pak? Kepala mau mana sakit banget. Ya kan? Anyurui deh Nabi. Dah bahas kalau Pak masuk angin seketik katanya. Banyak minum air putih ya. Atau mengko ustaz sedang mengaji ku air putih sana dia siangan supaya nya sehat bapak-bapak. Bila hijau teh manis. Bila lebih sehat tu air putih. Atau Nabi minta izin ke bawah lain. Ambo ke bawah lo ya Pak. Jadi adiaro Allah de Abu Lahab Nabi ko memijak itu. Nyolah tahu saja tadi itu tak dipijak. Iya kan? Assalamualaikum Nabi lah turun balik. Alun lama sudah mulai. Nabi sedang istirahat di rumah beliau. Ada anak-anak muda, Pak Bu,
Untuk babu lapeh pak, untuk rancak balinya mahal. Mandangnya untuknya lapeh tu cameh pula aku. Lari selanya dari rumah ke bawah. Tak takkan adanya lubang nanya gue tadi. Inyo nan masuk ke dalam. Ini bapak-bapak. Bagalimang lah badannya jo kotoran, luko-luko deh pacaran kacau. Mama kia minta tolong, nyo turunan tali dia anaknya ke bawah tu pacik ke. Sepanjang tali itu ke bawah, tambah ke dalamnya lubang tu. Iya kan, tambah dalamnya lubang. Tolong Ibu Muhammad bila kau bisanya mengaluan, payilo anak bola aku lihat, iya kan? Lara tangan Nabi baak ayah jatuh ke dalam lubang. Dek Nabi nak pakai tali gitu pak, nyebetul tu tangannya dek Nabi. Mendoanya ke Allah nyebetul tangannya. Naik lubang tu kate. Tiba Abu Lahab dia teh. Jadi orang pertama di dunia kau naik lift Abu Lahab. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, karena kerap kali bapak-bapak dia ingin menganiaya Nabi, maka denyut nadinya tidak stabil karena banyak berbuat dosa. Jadi ada pak tabara orang yang mati dibawa ke PK pak. Lalu dihukum gala dicecar jo pertanyaan tua pingsan mati. Karena membuat mentah elok mensalah. Jadi Abu Lahab tu karena kerap kali ingin menganiaya Nabi, dia stres, akhirnya dia sakit jantung, meninggal. Ya kan? Jadi sesudah itu musibah dek Nabi leh, istrinya meninggal. Kalau orang ingin tahu bahasa dia orang kematian istri, tanya ke orang malah mati istri. Akasih kami tanya Ustaz supaya jangan jauh nampak tempat bertanya kampo saya. Ambo lah meninggal istri ambo 3 tahun. Kini bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ampe ulalai ampe tahun. Aba rasulnya kematian bini itu Ustaz. Ambo jawab sejo pantun nih. Dari Bayang ke Talaut, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memajak ketapian, taman nuang badan jagola logo, dicaliak suuk jokida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalak pai, jatuh badarai ayam mato, ka Allah sajo bakadungkan. Tersita lalu tu bantah guliang, kesiko bantah picak, nak kecil bini aja. Cuba aja pak macam ini. Kau deh dalam cuba. Ya kan? Nabi meninggal, bini dia ketika tu, bama kerusuhan lalu Nabi bininya meninggal. Nabi itu kan luar biasa iman dan sabarnya Pak Ustaz. Iyo. Tapi bininya itu luar biasa loh Bu. Alun-alun Khadijah di Sumatera Barat, di Riau, di Bengkulu, di Palembang, di Jawa Barat, ya kan? Di Jogja, di Jawa Timur, dan sama juga Khadijah bini Nabi. Khadijah istri Nabi itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika beliau menerima wahyu pertama, nyo hilang setiap hari itu, hilang saya dari rumah. Ada 3 hari, ada 4 hari. Rupanya dia acuk hilang tu, rupanya dia kejangkit di Allah jadi Nabi, ya kan? Hari nang kampe nyo pulang tu nyo kedinginan sudah dapat wahyu dari Jibril. Tiba di rumah, Zammiluni Khadijah, Zammiluni Khadijah, Zammiluni Khadijah. Salimu yang hari dingin. Kalau ibu hilang suami sampai hari, ibu telepon tak menyahui, ibu WA tak nyawale, tu pulangnya kedinginan. Mungkin ibu suluh jo pun tuangi. Kamar saya sampai hari tu je.
ya kan, dan WA waang dak menjawe, ya kan, dan telepon dak angke kama waang, dima waang baganda. Tapi Bu Khadijah enggak begitu. Dia ambil selimutnya, selimut Nabi. Selimut atunya duduk di sebelah Nabi. Sudah tu beko lanyo turunan selimut dan Nabi lah mulai nyoba pandua, ya kan? Anyo gue ini Bu Khadijah kopi setengah, kopi Aceh tu. Dia tak pakai ampas tu, ya kan? Lanyo minum saragua dari Rasulullah yang ngekong, baru Ibu Khadijah bertanya. Tanyanya ndak negatif. Ya junjunganku, apa gerangan yang terjadi? Engkau pucat dan cemas, badanmu dingin, engkau minta diselimuti. Apa yang terjadi junjunganku? Akhir-akhir ba'a suami ditanya itu istri. Raso disiram ayam awan dan bak diurih pati santan sanang anggota ketujuhnya. Karena dia mendapatkan istri yang lemah dan lembut. Kok kadang-kadang bertanya samba suami ibu lah merah. Menu awak kini ibu aca lihat sila de waktu tuang tu. Banyak nak kerja dah memilih, barana dah magi piti je. Luko hati suami. Ya kan? Apa kata Ibu Khadijah? Paman saya masih hidup. Beliau orang bijaksana. Pergi kita ke sana. Kita tanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Anyo bawalah suaminya ke pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Ada cerita lah Nabi ke Waraqah kejadian. Bergembiralah engkau Muhammad. Engkau telah resmi diangkat oleh Allah jadi rasul. Sudah ada pengganti Nabi Isa. Kalau umur saya masih panjang Muhammad, engkau akan saya bantu. Karena setelah ini situasi akan berubah. Kalau selama ini engkau dipuji, orang jujur, orang amanah, tapi setelah engkau sampaikan dakwah ini nanti, engkau akan dianggap intoleran. Engkau akan dianggap teroris. Engkau akan dikatakan mengujar kebencian. Kiranya iya Pak. Lah menyampaikan dakwah tu Nabi Pak, kadi bunuh Pak, tidak sekadar dari tangkok, kadi bunuh, tapaso disuruh oleh Allah pindah ke Madinah. Jadi awak menyampaikan bana aku siap-siap salah untuk mati Pak. Kalau ambo siap. Sebab aku dibunuh, ambo sebagai pendakwah ko Pak, lah sesuai jo umur ambo lah 72. Sudah didor sudah berdakwah Pak, iya kan? Nyuruh orang KPU misalnya, tembak Ustaz Istawardi itu aja. Ambo mati syahid, ambo lah mati yo. Kalau Ustaz muda aja lah begini sekalian anu lah. Alah ini mana baca Quran ni? Anu lah kan? Rabuang malu. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada suami lah umur 72 meninggalnya, jadi tangi jo padia azalalai urang lepas tu mati je tu. Baca saya doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kecil. Tak tentu jom pangkalnya dah. Munculnya sama jo peluru rambut. Ada suami istrinya nan ngomel kau nyo bujuk dia jangan ngomel jo lapai makan nak keluar nyoba makan soto Betawi tu lakanya parunya hanya bawa dia suami kau ke toko ame nyoba liang galang 10 ame lama siu-siu ketek sebininya kan memakai galang baru lah itu saya pulang lah dia ya. Tiba di rumah, tidak langsung naik dah. Kelakang awak tadi, enggak. Kita cari semua awak Allah beraya. Tiba dah ke semua tu, jo tulang bini dalam semua tu. Ngomel lagi kau dalam kumur tu selama-lamanya. Tu galang kalau ya do tu. Alun 10 bini juga dalam semua le. Mengomel-ngomel dia jatuh dalam semua kau.
Pinyolai tetagak lah. Keluar orang gadang dari semua tu hitam, giginya sekadang kapak, tingginya 3 meter, suaranya gadangnya memaki. Anda ini siapa? Kecik suaminya dan masih dia teh. Kecik suami orangnya tu semua tadi. Saya jin yang telah 4000 tahun dalam sumur ini. Tapi melihat pedusi ngomel, tak latih dengan ambo dalam sumur kau, lari ambo keluar. Sadang jin selari. Ibu-ibu ngomel. Maka ibu-ibu jangan ngomel-ngomel ke suami. Tiru ibu kadi. Nyo kayo bu. Kayo pak. Ya Rasulullah, pakailah seluruh dana saya yang ada ini, asalkan Islam, tauhid berdiri di muka bumi ini ya Rasulullah. Saya rela seluruh harta saya habis. Kalau Khadijah di Riau, wah piti laki zena Nabi ni. Iya kan? Kok lainnya pegawai negeri, suaminya memecak minta caranya lainnya. Orang tukang becak ada yang guru je tak sepadan kau minta cara je dan kau aja. Perempuan yang seperti itu jangankan masuk surga, untuk mencium bau surga saja tidak diizinkan oleh Allah. Nan mode itu nan meninggal. Banyak kerusuhan Nabi Bapak. Sumber dana itu. Lamarang musibah. 2. Nan ketiga sudah tu paman beliau. Kalau Ibu Khadijah tadi cash flow atau tulang pinggang atau kocek atau dompet atau di kampung Ambo dipakai di orang produksi gaya-gaya puro namanya dompet biti. Abu Talib ko tulang punggung yang membela Nabi dengan kepiawaiannya. Kutiko Nabi masih hidup Abu Talib, tak kalau orang mengganggu depan. Jadi awak kalau tak tumbuh galah kenapa tak sorong bajak ke batu, patah tungkek bersilakan. Banyak musibah datang, larilah ke masjid. Kalau Nabi itu Isra Mi'raj minal lapau ilal lapau, gagal apa? Sebab orang di lapau kau pada minum sebanyak, tu mentong saya buntui. Nomor keluar aja. Kini awak tak membuat kompon lain lagi orang. Jual HP saya, judi online namanya. Saja ada HP kau satu aja bisa. Mencari bini online, mencari laki online, bajudi online, janji jo pacar makan mie ayam online. Kok pai ke Batam duduk di jembatan Barelang. Ya kan? Melalui online. Karena online ini juga lah kadang-kadang pecah rumah tangga suami istri. Karena apa? Dia acok online di orang laki-laki lain, bapak-bapak akhirnya curhat. Ini kan sesudah curhat curtot. Kalau lah curtot atau tak bayar itu, lah janji-janji itu. Ada pantunnya. Kamu tunjukkan pantunnya. Dari balanti kapainan itu nagadang muaronya, dalam balaki bapacaran itu nagadang sensaronya. Jangan dicubo-cubo leh. Itu sama jo induk puyuh. Induk puyuh tu bu sesudahnya balaki kalau batandu tu. Andaknya Arab ni dah. Yo pai je leh. Alau itu sekecil puyuh jantan di dalam sama. Kamalah bini dan tadi hari kaujan talua ka diarami. Deknya merasa bertanggung jawab, inyo maram. Ya kan? Sadang maram tu nyo imbau jo bini nyo. Ibu wak mendengar suara puyuh jantan membau bini ko. Siang malam tu le pulang bini nyo. Tidak. Ya kan? Kama bininya tadi Pak Ustaz, pai mencari laki lo je lain. Padahal laki lah do je laki lo je lain. Ada tak orang risiko ke situ? Lain tak?
Mudah-mudahan indah lah. Kalau lama talu lo jo laki baru tu biko, apuyu aku tabang lo jo cari lo puyo jantan je lain. Jadi nak merusak rumah tangga dalam rumah tangga puyu anak batino pak. Jadi apa kalau masih yang kobun, ini kan kalau di kota kan ada kobun lain. Nanggak ke desa ada bakabun awak baswo dapat puyu batino ke dalam kabun sawit dah biasa lah. Nyo kilo laki panjang deh. Nyo memperantiannya di dabiannya. Ya kan? Jadi kita tirulah berumah tangga istri itu seperti Bu Khadijah. Nah, dari Masjidil Aqsa Nabi naik kate lagi di sana beliau bersimpuh. Ketika bersimpuh apa yang dibacanya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, keberkahan dan segala kebaikan hanya milik Engkau ya Allah. Dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamatlah engkau wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan rahmat Allah dan berkahnya. Itu salam itu di dalam Islam Pak. Makanya sesuai yang dikatakan Pak Sekjam tadi, kalau orang tak mau menjawab salam, tandanya indah Islam. Sebab doanya 3 rangkai ranca, selamat, rahmat, berkah. Itu nanti balikan di Allah ke Nabi setelah beliau membaca at-tahiyatul tadi. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kia Nabi itu jamaah Masjid Al-Munawwarah Pasarayun. Tapi kia Nabi jamaah Masjid An-Nur Pasar Pekanbaru. Tapi kia Nabi umat Islam seluruh dunia. Maka beliau menjawab, bukan untuk dirinya sendiri, diikutkannya kita. Maka jawab Nabi itu, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tabaw dakwah di dalam. Tabaw karena alayna. Begitu cintanya Nabi itu kepada kita. Beliau tidak mengaminkan doa untuk beliau saja, tapi beliau mintakan pula untuk kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itulah yang kita baca setiap salat. Coba kita renungkan Pak, kalau orang mengaku Islam tak salat, berapa ruginya tuh? Tak ada yang membaca itu tiap hari. Nanti inyo mati ingin masuk surga, tak mungkin. Jalan yang tak pernah ditempuh kita pasti sase. Ya kan? Rumah komplek Pak, serupa beliau lah tadi Pak Asril nama bawa kemari. Lain langsung tentu dia nyom saji kok. Ini Pak, dia telepon Pak pengurus 5 awak kilo. Rupalah langsung kamu kos kata. Bang aku nak tentu karena awak dah ajak kemari. Baik tujuh manusia kau Pak, kalau nak salat, nyo tak ada baca syahadat, tak ada baca al-fatihah, tak mungkin bisa nyo mati membaca la ilaha illallah. Jalan kau tak pernah nyo tampuh, tapi manusia kau banyak makhluk aneh. Sudah nyo tak salat, do apa pitaruh anaknya, kau mati dan nak, yo. Awak kan sudah kembali tanah di muka saji. Walaupun ayah tak salat, piko meninggal ya kubur aja di muka saji itu yo. Bab itu ya boleh terang aja di ayah orang asal. Sedangkan hidup kelera itu tak pun saji. Apalagi mati itu juga menang azan. Ini aku nanek lah. Salah satunya sesudah kita
Isra Mi'raj kok hari bulan Sa'ban kini. Sesudah Sa'ban bulan Ramadan kita akan menyambut Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan ini bukan uang, bukan makanan enak, bukan pemukuan. Apa yang kita persiapkan? Hati yang bersih, menyambut bulan suci dengan hati yang suci. Bagaimanapun beratnya kesalahan suami ibu, maafkan hari kepuasan. Lebih-lebih kalau inyo lo meminta maaf. Contohnya hari kepuasan besok datang suami ibu nyopaciin tangan ibu, bu, yo, awak kan taruh maafkan hari puasa. Tapi kau istimewa untuk besok kamu. Istimewanya dah. Dahulu ketika udah kerajo, udah kena cok dinas kedua daerah, udah gak ada berbuat dosa selingkuh bazina gak ada. Cuma udah gak magia tahu bahwa udah babini dijambi cie. Itu dua anak udah produksinan laki-laki kedua. Ibu kan terkicu di antara. Kalau hilang di kalam tulah biasa. Dia udah kau lagai puasa lah kampir tibo. Selama kau udah malu mengaku, kini udah akui selai. Apa dulu awak berang kayaknya? Tidak. Masalah tu lah berlalu, malah bercucu lo nyusinan. Dan balanyo awak tak kurang. Iya kan? Yo dah nak dah. Terima kasih dah udah begini sebenarnya tu. Bang kau terima kasih tidak sekadar maaf saya. Yo dia udah begini itu kan tak bos orang sana di pelasah lihat orang lain. Iya kan? Di kau melapor suami model itu maaf saja. Kalau indah hati awak kumuah menyambut Ramadan. Apa-apa itu pula kau ada istri dah. Beberapa hari lalu kami kan ada grup WA sama SMP. Jadi kami roni dah. Ada seorang mendaki dah jawab masuk di SMP dulu. Sudah bersalam kami berpelukan. Yola terlongsong ambo cium dek kawan ambo tu dah. Hari kepuasa maafkan ambo ya. Ibu aku izin itu. Lihat terang ibu tu. Jam berutu-rutu. Suami nama dengar palapang zati jam berang awak. Yalah lah udah maafkan. Besok jadi buat yang tak. Allah tu ada apa itu? Kalau diperpanjang kaji nan kusui jadi kusau, nan karuh jadi bunda, akhirnya tak akan pernah selesai. Yang retak akan pecah, yang pecah akan berderai. Jadi sesuatu yang berat bisa hilang kalau kita saling memaafkan. Jadi suami istri memaaf-maafkan hari kepuasa. Itu persiapan menyambut Ramadan. Itu persiapkan diri untuk salat tarawih. Jadi bulan puasa itu jangan ditukar agenda apa? Agenda puasa siang salat tarawih malam jam pada minum. Kalau tanah subur itu ditanam jauh tanaman yang akan bisa dipetik. Jangan kacang miang ditanam. Tanah subur kena ditanam kacang miang. Jangan apa nak ditanam? Kacang kedele, kacang tanah, kacang lama, kacang junjung, kacang panjang. Kalau kacang miang nggak tahu dia di ujung puasa nanti. Itu suami istri dulu. Sudah tua lain dengan tetangga. Ada tanaman hias di laman awak. Daunnya tabaliak lah. Di komplek kami ada mah. Rata-rata dahan kayu ke bawah lah. Abatang itu tak namanya itu dahannya. Daunnya banyak tapi musim gugurnya hilang sadonya. Asaroknya bayi kalangan orang. Iya kan? Itu para jemaah kita saling memaafkan saja. Karena itu hukum kalau ditabang lo pohon-pohon pelindung tuh kurang
oksigen sama kita berasi nanti. Jangan sampai tak masa puan loh Pak, karena sarung seketik itu. Karena apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifa. Orang yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir itu falyukrim jarahu, dia memuliakan tetangga. Jadi persatuan adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Terakhir Ustadz nambah ceramah kok. Sepanjang ambo mengecek tadi kan bak kata ambo sedapa. Ambo seorang tu mengeceknya padangan teh. Ada enggak Pak yang menyumpah ya kok? Nah, ambo berharap jangan disumpahi. Sudah bini ambo mati tu ambo kena sumpah. Malangna nasib ambo ni. Doa jom bobo ni, ya kan melaki jadwal dalam janji orang deh. Tertulis je dah boh. Sebab jadwal kalau sampai bulan Juni baisi, ya kan? Itulah nampaknya dari Allah kambo, ambo dipertemukan jo jamaah di mana gini. Jamaah yang datang tu tak ada nalangang. Ambo beratak nanti ambo bang kunda ada nalangang jamaah setiap ambo mengaji karena lah mendengar di YouTube. Ataranga di ustaz keratang ada lo baliho nyo. Ayo tibo ustaz kelera agama ngala bayar. Kali dia ke maaf Bapak. Ibu-ibu bapak tak ada masalah kamu. Terima kasih nasi tadi, sambal tadi, dan seluruh layanan makan mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kalau ada karab dia, insya Allah ada ketepang. Kalau ada mau dipanggil masuk ke tibo, insya Allah mau datang. Kalau tak mau datang, datang orang hati itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang terbaik untuk beribadah. Amin. Ya. Boleh ambo bapantun. Di mana letak jalan ke Bogor, daki simpang padang luar, sungai tanang di bukit tinggi, tasabui airnya janiah. Di mana tadi pintu ambo ke masuk, sinan kami ke keluar. Lapehlah kami juati dan suci di muka janiah, karena jauh jalan ke ditampuh ke Pekanbaru. Jadi dilapeh kami doa. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi